Surya nira katon sang pujangga nira sang takas kurus kumabiar cahyan. Kalau di Jawa itu enggak ketinggalan ini. Di Tengger. Di Tengger itu. Kalau Jawa kan ada panas sama juga. Sama ya. Oh. Ya. Sama. Enggak ketinggalan gininya selimutnya, selayarnya. Yang kuning kang sampun malinggo-malinggih teng paninggalipun Karang Sami ya wujuda pancarno tirta wening. Saya sudah subscribe. Iya, makasih ya. Anak-anak seragamnya sama, pakai poleng juga sama kayak Bali. Iya, iya. Nggak bawa keris lah. Keris. Oh, adat Jawa. Enggak ya. Oh, kalau di Bali kan bawa keris gitu. Enggak pakai keris ya kalau Jawa ya. Ini bukan keris. Hah? Bawa rekul. Iya. Sampai di Pura Pandansari. Nah, ini kembali flashback pada tahun lalu. Saya mengunjungi pura ini. Oke, di sini kabut sudah mulai turun. Ini CTP. Pandai Bali, Kang. Oh iya. Apa mau disampaikan, Kang? Asli sini. Asli sini. Asli sini ya. Udah Kincono. Gini Kecono ya. Nggih, rahayu. Iya, iya. Rahayu, Kang. Ini Semeru. Semeru. Besok ketemu Semeru. Saya baru datang ke sana. Mangkunya dulu sama Pak Mandarannya dulu. Oh ya, siap. Ya. Mari, Mas. Ayo, mari. Suku Tengger menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat, yaitu penduduk asli yang berasal dari daerah dataran tinggi di sekitar pegunungan Tengger, Bromo, dan Semeru yang terletak di Jawa Timur. Nah, juga dikenal dengan berbagai sebutan seperti Wong Brahma, orang Bromo, atau Wong Tengger, tapi sebagian menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Secara etimologi, istilah Tengger berasal dari bahasa Jawa yang artinya tegak, diam tanpa bergerak, yang apabila dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat, Tengger juga bisa berasal dari singkatan Tangering Budi Luhur. Sejak pertama kali saya mengunjungi tempat ini, saya melihat orang Tengger hidup dalam suasana damai, teratur, tertib, jujur, rajin bekerja, dan selalu gembira. Dan sejak zaman Majapahit, dataran tinggi Tengger juga dikenal sebagai wilayah yang damai, tentram, dan bahkan rakyatnya terbebas dari membayar pajak yang disebut titileman. Kejujuran dan ketulusan orang Tengger masih dapat dilihat sampai hari ini. Mereka masih melaksanakan peribadatan sesuai dengan kepercayaan Kristen lokal dan menggunakan alat-alat ritual yang bercitra Hindu seperti genta, kopak, prasyak atau tempat air suci, dan prapen, tempat air dan kemenyan, dan menggunakan sampat, yaitu selendang yang biasa dipakai oleh pandita Hindu pada zaman Majapahit.
Daya tarik Tengger bukan hanya terletak pada pemandangan alamnya yang mempesona, melainkan juga kekhasan status keagamaan dan adat istiadatnya. Nah, saya mulai jatuh cinta sama daerah ini, penduduknya, tradisi dan budaya suku Tengger sejak pertama kali ke sini tahun lalu, dan saya beruntung bisa mengenal lebih dekat dan bisa berbagi dengan semeton atau saudara-saudara Nusantara lewat video di channel ini. Nah, Pandansari salah satu masuk wilayah yang disebut Desa Tengger, yaitu desa-desa dalam wilayah 4 kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan masih memegang teguh adat istiadat Tengger selain Ledokombo dan Wonokerso yang berada di wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Sebuah prasasti Walandit menunjukkan bahwa kawasan Bromo Tengger Semeru sudah berpenghuni sejak Kerajaan Majapahit masih percaya. Bagaimana dengan adanya keyakinan bahwa nenek moyang orang Tengger adalah pengungsi dari Majapahit? Nah, Walandit adalah sebuah desa yang terletak di kawasan pegunungan Tengger, yaitu kawasan atau tempat suci Hila-Hila yang dihuni oleh Hulun Hyang, yakni orang yang menghabiskan hidupnya sebagai abdi dewata melakukan peribadahan yang berkiblat kepada Gunung Bromo dan menyembah dewa yang bernama Sang Hyang Swambua, atau dalam agama Hindu dikenal sebagai Dewa Brahma. Warganya dibebaskan dari kewajiban titeleman, yakni pajak upacara kenegaraan, karena mereka berkewajiban melakukan pemujaan terhadap Gunung Bromo, yaitu sebuah gunung yang dikeramatkan oleh warga Majapahit. Jadi orang Walandit bukan keturunan Majapahit, walau kegiatan beragama mereka tidak berbeda jauh atau mungkin sama dengan warga kerajaan Majapahit pada umumnya. Kemungkinan orang Walandit dengan sukacita menerima para pengungsi dari Majapahit yang terdesak oleh ekspansi kerajaan Islam Demak, terutama setelah Karsan, Prawira, dan daerah sekitarnya berhasil diislamkan oleh tentara Demak pada abad ke-16 Masehi. Nah, para pengungsi dari Majapahit tersebut kemudian menyatu dan menurunkan orang Tengger yang kita kenal sampai sekarang. Tengger sendiri sekarang begitu yakin bahwa nama Tengger berasal dari paduan dua suku kata terakhir dari nama nenek moyang mereka, yaitu Rara Antang atau Tang dan Jaka Seger atau Ger. Rara Antang dipercaya sebagai putri Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit, dan Jaka Seger putra seorang Brahmana yang bertapa di dataran tinggi Tengger. Di samping itu, orang Tengger juga menegaskan bahwa kata Tengger mengacu kepada pengertian Tangering Budi Luhur atau tanda keluhuran budi pekerti.
Pada awalnya, kehidupan suku Tengger sangat tertutup karena ingin melindungi diri dan kelompoknya, tidak tersentuh oleh dunia luar sama sekali selama bertahun-tahun. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, suku Tengger tidak lagi terlalu menutup diri. Apalagi zaman modern dan digital saat ini, tentunya kawasan Tengger juga terdampak baik yang berdimensi ekonomi, agama, dan budaya melalui radio, televisi, internet, tetapi masih bertahan bersikukuh dengan tradisi yang diwarisi dari para pendahulunya sebagai masyarakat agraris yang belum terjebak dalam budaya konsumeristik, materialistik, dan hedonistik, di mana peran dari para pewaris aktif tradisi Tengger, Walandit, dan Majapahit, yaitu para dukun Tengger. Kalau di Jawa itu enggak ketinggalan ini. Di Tengger. Di Tengger itu. Kalau Jawa kan ada panah sama juga. Sama ya. Oh. Ya. Sama. Enggak ketinggalan gininya selimutnya, selayarnya. Apalagi selendang yang besar itu tidak ketinggalan, sudah ciri khasnya yang di Tengger. Berarti tiap hari pakai jaket ya di sini? Iya, pakai jaket. Kalau siang aja yang enggak pakai jaket. Enggak pakai jaket. Kalau ya, ke mana tuh namanya, ke kebun, ke ladang pakai juga ya? Iya, pakai jaket, pakai sepatu juga. Sepatu ya, harus ya. Karena namanya dingin di sini Bu ya. Nggih. Ya, makasih Bu. Nggih. Kene dibujarku sana kaya mangke. Aneng wetan sira bakawan dumo kecu. Aku pun akan karya sekangin-kangin dikata. Sekelon-kelon. Aneng kidul siapa aneng kidul? Aneng kidul. Aneng kasibo. Wah. Kaki kedua ibu tuh kayak pakai wah. Elingnya penuh peryojanan. Yo, aneng sana. Kula suwun dumateng umat ingkang dereng sembayang gelombang kaping kalih katuran lumebet wonten ing salebetipun mandala utama Pura Giri Kencana. Matur nuwun. Anak Madia kaya mungkin. Wah, anak Madia. Anak baru.
Nah, ini mumpung gini. Apa mau disampaikan? Iya loh, diwawancara. Apa mau disampaikan? Nah, ini malu-malu kucing. Oke, jadi inilah dia gadis-gadis dari Tengger. Orang Tengger dikenal sebagai petani tradisional yang tangguh, bertempat tinggal berkelompok-kelompok di bukit yang tidak jauh dari lahan pertaniannya. Mereka tetap menyebut diri sebagai wong gunung atau orang yang tinggal di gunung atau wong Bromo, dan mereka tetap mengikuti ajaran Rara Anteng dan Jaka Seger yang mengajarkan rasa persaudaraan yang kuat sehingga tidak ada sistem kasta pada kehidupan masyarakat Tengger. Semua adalah satu saudara dan satu Oh, pecalannya dari Sumber Anom ya. Berarti sama siapa? Bambang. Ya, Bambang yang ketuanya ya, pecalannya ya. Oh, jadi ini seragamnya sama, pakai poleng juga, sama kayak Bali. Iya, iya. Nggak bawa keris lah. Keris? Oh, atat Jawa. Enggak ya. Oh, kalau di Bali kan bawa keris gitu. Enggak pakai keris ya kalau Jawa ya. Enggak, Pak. Ini bukan keris. Bawa perkul. Iya. Apa itu perkul? Nah, batu. Oh, kapal. Kalau di Bali kan aduh. Apa itu? Cangkul. Oh, maksudnya ke ladang. Oh. Oke, ini bahasa Indonesia yang ngerti. Bahasa Jawa ya. Yo, dewean ngono. Enggak bisa aja bahasa Bali. Bahasa Bali. Kan udah bahasa Indonesia sekarang ada. Tapi kan kebanyakan bahasa Indonesia ya. Ya, biasa sih Bali, ada Bali halus, juga ada Sosinge namanya. Ada bahasa Indonesia, tapi anak zaman sekarang kan bahasa Indonesia. Lebih mudah baginya. Tapi kalau kita di Banjar-Banjar, di masyarakat ya bahasa Bali. Ini persiapan Biodalan ini Pujawalinya berapa hari nih kan? Pujawalinya ini 3 hari. 3 hari ya? 3 hari ya? selesai. Sabtu selesai. Jadi ini gotong royong ya? Selesai itu. Besok nginepnya? Ya, nginepnya bisa. Oh, berarti sama dengan di gini ya? Di Semeru? Sumber, berarti ini masuk ke daerah Sumber Anom? Enggak, Sumber Anom ya? Ini Bukan, Pojok Panesari. Pojok Panesari ya? Jalannya gabung ya? Oh, pecalannya aja gabung ya? Jadi satu gini ya? Ya, kalau ada acara gabung. Gabung. Desa. Berarti terus jaga ya? Iya. Sama kayak Bali kan harus jaga. biar aman. Iya. Harus jaga. Ayo Kang, Bapak, saya mau ke dalam dulu. Ya, mari. Ini merupakan suatu prestasi ya. Jadi di sini mengapa diambil orang kecil ya? Mengapa di orang ambil tersebut? Itu merupakan prestasi. Karena orang kecil ini orang masih kecil. Jangan juga menandakan ke alam-alam. Ayo. Jadi di sana orang kecil itu di sana ada proses perdana. Proses perdana itu merupakan satu prestasi secara kemanusiaan. Diambil Oke, jadi sekarang ini kabut mulai turun. Ini sudah mulai hujan ya. Itulah fungsi daripada anak-anak yang dua ini. Jadi ini bisa melanjutkan upacara yang mana kita melakukan upacara saat ini biar upacara kita sukses. Ya, terima kasih.
Inilah makna daripada topeng Pace Durga. Ya, terima kasih. Oke, jadi demikianlah saya meliput di Pura Giri Kencono. Ini luar biasa sekali. Rasa semua sewu bumi lupa angger bumi baka. Apa kabar nih? Ya, baik-baik. Ketemu lagi nih. Ya. Tadi ada yang ini Mangku Adi. Ke mana? Mangku Adi. Mana Mangku Adi? Mampir ke bawah nanti. Iya nanti. Mampir nanti di Kabupaten. Iya siap. Siap. Cuman bangunan sedikit keren. Siap nanti sana. Rasa semua sewu bumi lupa angger yo bumi baka badari. Suryo niro katon sang pujangga niro sang bagas korus kumobiar cahyang ning kumobiar ing sang atono ingkang sampun malinggo malinggih teng paninggalipun sekarang sami ya wujuda pancara tirta wening. Saya sudah subscribe. Iya makasih ya. Ini anak-anak tadi benar. Oke, ini siapa namanya? Alfian. Oke. Ketemu ya nanti di YouTube Pandai Bali ya? Iya. Oke, siap, mantap. Ya. Ayo Pak Yan. Ayo pamit dulu ya. Ya. Aku coba menangan. Oke, jadi luar biasa hari ini kita nangkil di Pura Giri Kencono. Mohon ya. Masalah tirta dan hijau yang diberikan oleh si Kalir itu maknanya luar biasa. Ya, itu akan menghilangkan semua merana gering. Dalam arti gering itu adalah sakit ya, semua letah kotor yang ada di dalam tubuh kita itu bisa dibersihkan oleh tirta itu. Karena itu semua 5 dewa yang disebut dengan Pancadewa itu semua ada di tirta itu sendiri. Ini langka dan tidak pernah ada. Satu-satunya ya sesuai dengan tatul lontar yang ada di Purwagamu, inilah yang namanya tupeng Sidirkani Nusantara, yaitu Pancadurga. Pak Mangkuadi. Iya, Pak Mangkuadi. Memang itu tidak ada yang lain, tidak ada. Nah, untuk itu silakan. Itu yang ada silakan diminta. Anaknya mana? Berasnya juga diminta itu dimakan. Oh, Senduro ya. Besok. Jadi sahanane penyakit besok ya. Nah, ini sasar dan segalanya yang sifatnya kotor itu akan bisa dibersihkan oleh tirta itu sendiri. Sumber Probolinggo. Oke Kang ya. Oke. Tunggu Kang. Iya Kang. Saya minta kepada yang membawa tirta tadi jangan dihabiskan karena ini dari Pak Mangku yang minta supaya masukkan di gentong ya biar bisa semua umat kita yang ada di sini bisa lunas atau bisa menerima. Termasuk berasnya juga akan dicampur lagi. Kembali. Biar semua dapat. Mana jar gede? Terima kasih. Udah, ayo. Tanus. Mangkuadi masih di sana. Oh iya itu dah.
Ya, terima kasih kepada umat. Apa namanya nih, Kang? Cilok, cilok telur. Kepada umat Dharma. Ini namanya cilok telur, anget-anget. Enak sekali nih. Teman-teman kita yang ada di sini. Oh, wah ini mantap. Bornya buat apa ini? Apa ini? Ya. Buat es. Mau blender ya? Ya, blender Wih, luar modern. biasa. Jadi di sini blendernya pakai bor. Ya, modern ini. Nah ini, wow, pakai bor. Gak beli anu. Hah? Beli ciri-ciri. Ayam daging. Apa ini bumbunya? Jagung manis sama balado. Bisa, bisa. Kalau Semeru deh. Mantap. Salam untuk Bali, salam untuk Bali. Rayu, rayu. Oh, boleh masuk. Iya. Ya, ketemu di Semeru aja ya. Ya, nanti aja. Anak itu ya? Bukan. Cucu. Teman. Oh, teman. Oke, jadi ini situasinya di Pandansari, di Pujo Walinya. Nah ini masyarakat di sini habis sembahyang di Pura Giri Pencono. Nah ini seperti di Bali juga ada tempat lainnya. Di sini banyak juga pedagang-pedagang. Ini baru buka atau terus buka di sini, Bu? Ya, anu. Pas ini acara aja ya, pas acara aja ya. Oke. Bentar ya. Makasih ya. Ini namanya pisang apa udah? Pisang lepas. Apa namanya ya? Pisang lebih ya.